Halo, saya Anita dari Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya Falatala, saya dari Ilmu Komunikasi dan saya lagi sama teman-teman saya. Halo, nama saya Nicholas Juan dari Manajemen. Halo, saya Sylvia dari Manajemen. Halo semua, nama saya Devina Octavia, saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hai, perkenalkan nama saya Jonathan Bryan dari jurusan Manajemen. Halo, nama saya Rejan Hernandez dari jurusan Manajemen. Soft skill adalah salah satu mata kuliah yang mengajarkan kita keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan banyak orang dan mengolah pekerjaan soft skill penting dalam lingkup kerja dan pendidikan. Dikarenakan soft skill sendiri merupakan faktor yang menentukan apakah seseorang itu dapat bertahan, berkembang, dan beradaptasi di lingkungan pekerjaan dan pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu topik dari mata kuliah soft skill yaitu Emotional Intelligence dari Daniel Goleman. Teori ini adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Teori ini juga mengajarkan untuk memotivasi diri sendiri dan juga untuk mengelola emosi yang baik di dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Mengapa teori ini sangat penting di masa kini? Karena mengembangkan kecerdasan emosional sangatlah penting. Karena akan membantu dalam interaksi dengan orang lain di masa kini dan di masa depan. Selanjutnya teman-teman saya akan membahas kelima dimensi atau aspek dari teori emotional intelligence. Anita, Devina, kalian kenapa terlambat? Iya Bu, maaf Bu, soalnya tadi di jalan macet banget. Iya Bu, parkiran juga susah cari. Kalau gak percaya lihat aja Bu. Ini bukan pertama kalinya ya kalian terlambat, ini sudah ketiga kali. Kalian tidak boleh mengikuti UAS. Iya Bu, maaf. Kemarin kan kita juga habis dari luar kota Iya. ya. Lagian kita juga cuma telat 4 menit kok. Iya Bu, ya udah deh Bu, maaf. Lain kali gak gini lagi deh. Saya berharap kalian bertanggung jawab ya sebagai mahasiswa. Abis kelas saya ingin ngobrol sama kalian. Kalian harus memikirkan perubahan yang akan kalian lakuin. Tidak hanya terlambat, kalian juga tidak belum mengerjakan tugas. Iya Bu, maaf Bu, kita janji nggak bakal ngulangin lagi. Setiap mahasiswa mempunyai kewajibannya masing-masing. Saya berharap kalian bisa berubah. Gimana tadi? Bu dosen ngomong apa aja sama kalian? Ya ini kalian kayak kelihatan sedih, dia juga yang telat. Pas kalian kita telat, kita bisa ikut UAS loh. Iya, aku juga capek dinasihatin lagi dan lagi. Aku juga jadi gak enak sama Bu Sylvia. Sama aku juga jadi gue sama Kalian sih sering telat, makanya kita jadi nasihatin lagi kan. Iya, nyesel banget gue. Tadi kalau misalkan gue bangun lebih pagi, harusnya gue juga gak telat tuh. Ya sama kalau gue gak lupa set alarm, pasti gue gak bakal keluar. Ya, kalian nggak usah nyesel. Nanti kalian berubah dengan baik ke depannya. Betul tuh, terlambat bukan hal yang baik buat dilakuin. Pagi lupa ngerjain tugas. Tenang, gue yakin lu pada juga pasti nanti telat lagi, terus ngerjain tugas juga. Pasti kita juga membantu kalian support lah. Iya nih, kayaknya kita berdua harus buang kebiasaan buruk ya. Soalnya kayaknya sifat ini tuh gak baik banget untuk kita berdua. Kalian perlu bantuan kayaknya kita. Iya, jangan sungkan untuk minta bantuan kita. Betul tuh, ini udah kelar kelas, kita ngerjain tugas bareng yuk. Ya. Oke nggak? Oke. Setuju. Kasih ya, kayak gitu ya. Selamat pagi Anita, Devina. Saya sangat senang sekali melihat kalian tuh hadir pada hari ini tepat waktu. Selamat pagi, Bu. Kami juga berjanji akan selalu konsisten datang tepat waktu dan juga mengerjakan tugas kita dengan tepat waktu ya, Dev. Iya Bu, saya juga berjanji dengan Anita akan lebih tepat waktu datangnya Bu. Bagus, saya mengapresiasi tindakan kalian. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Kami bersyukur Ibu telah menasihati kita supaya kita merubah karakter kita berdua. Berkat saran Ibu, kami juga jadi mahasiswa yang lebih giat dan tepat waktu datangnya. Bagus, pertahankan ya kedisiplinan kalian. Salut ya sama kalian. Sekarang kalian datang tepat waktu, tugasnya juga semua dikerjakan. Bu Sylvia aja apresiasi perubahan kalian. Apa sih yang bikin kalian sekarang jadi berubah gitu? Iya, kalian jadi rajin banget, kan jadi ikut senang. Ya pokoknya ini berkat kalian juga sih guys, berkat dukungan kalian. Makanya kita pengen bilang makasih. Terus kita juga senang banget Bu Sylvia juga udah nasihatin kita ya. Jadi kita sadar akan pentingnya kedisiplinan itu. Ya, syukurlah. Kalau gitu kita bakal terus dukung kalian. Betul tuh, perubahan kalian tuh memotivasi kita banget buat jadi pribadi yang lebih baik.
Ya juga sih, berkat kalian juga kita ada berubah, jadi kita semangat belajar dan kita juga bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi dan memahami diri kita secara utuh dalam berbagai aspek. Aspek tersebut meliputi sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru atau asing. Nah, di self-awareness ini ada 3 poin. Yang pertama adalah emotional self-awareness, di mana seorang individu sudah dapat mengenali dan menyadari emosinya. Yang kedua adalah accurate self-assessment, di mana seorang individu sudah dapat menilai dan mengevaluasi dirinya sendiri secara mandiri. Yang ketiga dan yang terakhir adalah self-confidence, di mana seorang individu sudah memiliki kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya. Self-regulation merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan emosinya. Hal ini dikatakan juga sebagai bagaimana seseorang dapat mengontrol dirinya dalam emosi yang orang tersebut miliki. Terdapat aspek-aspek dari self-regulation. Yang pertama, emotional self-control, trustworthiness, conscientiousness, adaptability, dan innovation. Motivation berpatokan kepada kemampuan kita menggunakan hasrat yang paling dalam untuk mencapai dan menuntut diri kita menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif untuk menghadapi kegagalan. Aspek motivation terdiri atas 4, yaitu 1. Achievement drive, yaitu dorongan untuk mencapai cita-cita atau tujuan. 2. Commitment, yaitu kekuatan dari dalam diri untuk melakukan tindakan yang relevan dengan tujuan. 3. Inisiatif, yaitu kemampuan untuk melakukan hal yang timbul dari dalam diri kita sendiri. 4. Optimism, yaitu keyakinan terhadap segala sesuatu dari sisi yang baik. Empati adalah kondisi di mana kita berusaha ataupun mencoba untuk memahami orang lain. Empati bukanlah kita hanya sekedar merasa sedih atau kasihan terhadap orang lain loh, tetapi kita juga ikut merasakan perasaan yang sama persis yang seperti orang lain rasakan, atau kita menempatkan posisi pada orang lain tersebut. Nah, empati ini memiliki 5 aspek. Ada understanding others, developing others, service orientation, leveraging diversity, dan political awareness. Social skill adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain baik secara verbal maupun non-verbal. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial sehingga sangat penting untuk menguasai cara berkomunikasi yang baik. Aspek social skill adalah pertama communication, kedua influence, ketiga conflict management, keempat leadership, kelima change catalyst, keenam building bonds, ketujuh collaboration and cooperation, kedelapan teamwork and capabilities. Seperti kita ketahui, EI atau Emotional Intelligence sangat penting dalam kehidupan manusia. EI adalah kemampuan bagaimana seseorang dapat mengendalikan atau dapat memahami emosi orang lain dan dirinya sendiri. Seseorang yang dapat menguasai emotional intelligence yang ia miliki, ia dapat mengetahui kapan dan bagaimana untuk menggunakan emosi yang ia miliki. Seperti ia dapat membaca situasi serta memahami emosi apa saja yang orang sekitarnya lontarkan kepada dirinya. Ia dapat memahami dan dapat mengetahui bagaimana cara menanggapi emosi tersebut dengan cukup baik. Oleh karena itu, kemampuan emotional intelligence sangatlah penting dalam kehidupan ini. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih.